Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari Tadris Matematika 3E. NIM 126264201063. Saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah matematika. Saya akan menyampaikan dua pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah matematika, yaitu matematika Mesir kuno, matematika Babilonia, matematika Yunani, matematika Cina, dan matematika India. Yang kedua ada tokoh penemu konsep dasar dalam matematika, yaitu ada René Descartes dan Sir Isaac Newton. Pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah matematika. Matematika Mesir kuno. Sejarah yang mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir merupakan gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik. Kebanyakan ahli sejarah mencatat dimulainya penemuan kembali sejarah kuno bangsa Mesir kuno adalah pada saat berlangsungnya invasi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Catatan sejarah peradaban awal ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca siapapun dan belum dapat diterjemahkan. Sampai akhirnya ditemukan batu Rosetta yang terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Sebagian besar pengetahuan kita tentang urutan matematika Mesir berasal dari dua papirus yang berukuran cukup besar, yaitu Papirus Rin dan Papirus Golenisev, atau yang lebih dikenal dengan Papirus Moskow. Yang pertama ada Papirus Rin. Papirus Rin adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Kandungan dalam Papirus Rin diawali dengan suatu premis yang berkaitan dengan sebuah kajian yang cermat tentang segala hal, memahami semua hal yang ada, pengetahuan dari semua rahasia yang menghalangi. Inti dari Papirus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Yang kedua ada Papirus Moskow. Papirus besar lainnya adalah Papirus Golenisev atau yang biasa disebut dengan Papirus Moskow karena dimiliki oleh Museum Seni Murni di Moskow. Naskah ini berisi soal kata dan soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Yang kedua ada Matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak. Dari kira-kira 2500 sebelum Masehi ke muka, bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Lempengan-lempengan tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yaitu ditemukannya nilai akar kuadrat. Bahkan para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pythagoras jauh sebelum Pythagoras sendiri muncul dengan teorinya. Dan hal ini dibuktikan oleh Denis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Selanjutnya ada matematika Yunani. Matematika Yunani dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Teorema Thales menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teorema ini mungkin dipelajarinya saat dia berada di Babilonia. Selanjutnya ada matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Zhou Pei Xuanxing. berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus
dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang. Pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang atau Shi Huangdi memerintahkan semua buku di dalam kekaisaran Qing selain daripada yang resmi diakui pemerintah haruslah dibakar. Akibat dari perintah ini adalah begitu sedikitnya informasi tentang matematika Cina kuno yang terpelihara dari berasal zaman sebelum itu. Selanjutnya ada matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Seorang matematikawan bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi. Mereka memecahkan misteri salah satu angka paling penting dalam matematika, yaitu pi. Selama berabad-abad, ahli matematika mencari nilai pasti dari pi. Tapi baru pada abad ke-6, seorang pakar asal India bernama Aryabhata menemukan perkiraannya tepat, yaitu 3,1416. Pada abad ke-14, Madhava dari Singamagrama menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai 3,141592653889. Selanjutnya ada tokoh penemu konsep dasar dalam matematika. Ada René Descartes dan Sir Isaac Newton. Yang pertama, René Descartes. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Descartes lahir di Touraine, Prancis dan merupakan putra dari seorang ahli hukum. Descartes adalah seorang matematikawan. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan pada 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, ia diberi pujian dengan penggabungan tersebut yang sekarang ini disebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang perkembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Yang kedua ada Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe by Calderwood, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Penemuan-penemuan Newton di bidang matematika seperti generalisasi teorema binomial, identitas Newton, metode Newton, dan polinomial derajat 3 dalam 2 variabel. Pada tahun 1687, Newton menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Prinsip Matematika Filsafat Alam. Ia juga dikenal karena penemuan kalkulusnya, merumuskan hukum gerak dan menemukan banyak hukum optik. Newton juga dapat membuat perkembangan dalam teleskop modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.